Nah, ini karena nanti masing-masing jenis barang jasa akan memiliki tata cara yang berbeda dalam proses pemilihan ataupun proses perencanaan, persiapan, pemilihan dan kontraknya. Biasanya yang agak jauh penjasa jasa konsultasi ini ya. Kalau barang BPKJL ya, barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya itu relatif mirip ya, beda-beda tipis. Tapi beda tipis juga ada perbedaannya. Seperti kalau pekerjaan konstruksi kan jaminannya lengkap ya. Jasa konsultan nggak ada jaminan bahkan barang jasa lainnya hanya jaminan apa pelaksanaan ya seperti itu. Nah ini nanti masing-masing akan punya tata cara sendiri ya. Jasa konsultan beda jauh, BPKJL beda tipis. Nah, makanya kita harus tahu dari awal ini apa jenis barang jasanya seperti itu. Ya. Nah kemudian setelah kita tahu jenis barang jasanya, nah juga penting juga saya mengingatkan bahwasannya ketika pengadaan itu seringkali ya kita langsung langsung ke pemilihan penyedia. Seperti yang akan kita bahas pengadaan langsung penunjukan langsung itu sebetulnya pemilihan penyedia masuknya. Nah, padahal cara pengadaan itu ada dua cara pengadaan itu ya. Cara pengadaan itu ada dua yaitu swakelola dan penyedia. Nah, swakelola itu ya bisa oleh sendiri, bisa oleh KLPD lain ya. Nah, ini bisa oleh sendiri, bisa oleh KLPD lain, kementerian lain, bisa oleh yayasan, ormas, pokmas tipe 3 dan oleh kelompok masyarakat seperti itu. Nah, ini sebetulnya sebelum kalau di dalam perlem perencanaan, kalau dari flow diagramnya, sebetulnya ini prepare pemerintah itu bukan ke penyedia di awalnya, tapi ke swakelola dulu. Nah, ini flow diagramnya nih, ketika ada kebutuhan barang jasa, ditanya, bisa melalui penyedia tidak? Kalau tidak, berarti langsung swakelola. Tapi kalaupun bisa melalui penyedia, tanya lagi, bisa melalui swakelola nggak? Kalau sesuai tujuan swakelola, maka oke, lakukan swakelola. Nah, berarti sebetulnya prepare-nya ke swakelola nih kan, betul nggak? Ketika tidak bisa penyedia, swakelola. Ketika bisa penyedia, masih ditanya lagi dengan tujuannya. Kalau sesuai tujuan, maka silakan swakelola. Nah, kita lihat tujuannya. Nah, tujuannya di sini sebetulnya ya singkatnya ini ada kata kunci yang sapu jagat ini nomor 5, yaitu efektivitas dan efisiensi. Jadi kalau efektif efisien menggunakan swakelola, lakukan swakelola. Nah, kita tinggal melihat di KLPD lain, kita sendiri punya kompetensi apa, punya keahlian apa. KLPD lain punya keahlian apa, kompetensi apa. Yayasan, ya, perguruan tinggi swasta. Kalau tadi tipe 2 juga perguruan tinggi negeri punya kompetensi apa. Silakan lakukan swaklola. Misalkan seperti jasa konsultan apa yang butuh tenaga ahli ya, planologi, arsitek segala macam itu bisa melalui PTN ya dengan PTN kerjasama atau dengan organisasi profesi ya dengan Ikatan Arsitek Indonesia. Kalau butuh pengadaan dengan IAPI, dengan IP segala macam. Nah itu explore dulu ya. Jadi ini kalau pelaku usaha tidak minat, tidak ada pelaku usaha, sumber dayanya kita berlimpah. Kalau sumber daya kurang juga pelatihan bisa sekolah. Nah ini kata kunci nomor 5 ini efektivitas swaklola lakukan swaklola. Bahkan misalkan contoh jadi yang di Jawa Barat itu yang apa sekarang kan gubernur apa lagi banyak viral ya KDM itu kan pinginnya gercep gitu kan dengan TNI Polri itu metodenya bisa swakalola tipe 2 itu sebetulnya ya bisa metode swakalola tipe apa tipe 2 ya jadi nggak usah banyak juga hambur-hamburkan uang konten ya misalkan seperti itu bisa swakalola dengan apa dengan TNI dengan Polri di sini juga banyak yang Polri nih ya itu bisa tuh skemanya swakalola tipe yang kedua dengan Polri ataupun TNI atau apa kementerian lainnya silahkan ya atau dengan yayasan. Yayasan itu perguruan tinggi swasta juga termasuk yayasan. Seperti itu ya. Jadi silahkan dieksplor dulu. Intinya kalau kebutuhan kita ini apa tolong digaris bawahi, intinya kalau kebutuhan kita itu bisa dipenuhi oleh nah ini kementerian lain, oleh perguruan tinggi negeri, ya kan? Silahkan bisa tipe kedua atau oleh sendiri tipe satu. Nah, saya ulangi, kalau kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh apa yayasan, ya, oleh LSM, oleh ormas, nah, silahkan tipe ketiga atau oleh Pokmas, silahkan oleh apa kelompok masyarakat. Nah, ini ke swakelola dulu. Dan sebagai pengingat ya, nah sebelum kita masuk ke pemilihan penyedia baru, kalau kira-kira tidak bisa swakalola, barulah kita melakukan pemilihan penyedia. Nah ini, Bapak sekalian, jadi ini kita sedikit dulu review ke belakang ya, jadi agar apa tidak langsung jumping ke penyedia ya. Nah, jadi ketika akan melakukan pengadaan, kita harus bisa melihat dulu ini pengadaannya apa nih. Kemudian kira-kira bisa nggak swakalola. Nah, kalau tidak bisa baru pemilihan penyedia. Nah, sekarang kita masuk ke pemilihan penyedia nih, ke topik materi kita ya pengadaan langsung penunjukan langsung. Tapi sebelum ke pengadaan langsung penunjukan langsung, di pasal 38 itu
salah satu opsi pertama itu adalah e-purchasing ya, salah satu opsi pertama ya. Nah itu sebetulnya ya ini juga ya bukan menjadi perdebatan lah, ada beberapa mazhab lah. Ada yang mengatakan bahwasannya ini adalah urutan e-purchasing tuh lihat dulu kalau barang jasanya ada di katalog elektronik maka lakukan e-purchasing ya. Tapi kalau nggak ada maka silahkan. Jadi kewajiban itu kalau tidak ada, tidak tersedia dan tidak sesuai kebutuhannya di katalog maka bisa bergeser ke pengadaan langsung ya. Pengadaan langsung ini untuk barang jasa lainnya itu 200 juta, untuk pekerjaan konstruksi ini eh, nah ini ada perubahan sedikit ya di Perpres baru udah sampai dengan 400 juta. Kemudian untuk jasa konsultan ini untuk 100 juta. Ini untuk konstruksi 400 juta boleh pengadaan langsung, boleh dilakukan sekarang boleh, sudah ada SE-nya ya, tinggal disesuaikan aja dokumennya. Jangan lupa nanti ada jaminan pelaksanaan, dokumennya tolong disesuaikan juga ya, karena nilainya 400 juta seperti itu ya. Nah, kemudian ini eh, eh, di bawah 400 juta apakah harus pengadaan langsung? Tidak juga sebetulnya ya. Jadi ini bukan sebetulnya bisa dianggap urutan, bisa juga tidak. Dalam artian sebetulnya kalau kita bicara tender ya nilai di bawah 400 pun boleh tender sebetulnya ya. Nilai 300 pun kalau kita membutuhkan kompetisi silakan lakukan tender ya. Seperti itu. Jadi ini tolong konsepnya ya. Jadi sebetulnya nilai 200 sampai dengan 200 untuk barang jasa lainnya, sampai dengan 400 untuk konstruksi, sampai dengan 100 untuk jasa konstruksi itu bukan berarti harus pengadaan langsung. Kalau mau dikompetisikan pun silahkan. Nah, ini makanya di sebelah kiri kan ada non kompetitif dan ada kompetitif. Nah, kita kembalikan ke prinsip pengadaan. Kalau kita memerlukan kompetisi berarti berapapun nilainya ya kita tenderkan. Begitu pula konsultan ya kita seleksikan seperti itu kurang lebih. Nah, tapi kalau apa tidak perlu kompetisi ya, aman ya, memang kita butuh cepat ya, nah itu silakan pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Kalau nggak bisa pengadaan langsung, nilainya besar, maka penunjukan langsung. Jadi sebetulnya pengadaan langsung itu varian dari penunjukan langsung sebetulnya. Cuman pengadaan langsung dibatasi nilai, kalau penunjukan langsung dibatasi dengan kriteria tertentu. Jadi sebetulnya dulu pengadaan langsung itu masuk dengan penunjukan langsung karena apa? Sebetulnya nanti langkah-langkahnya sama sebetulnya kurang lebih sama dengan mengundang satu ya. Nah, kalau pengadaan langsung dibatasi nilai, kalau penunjukan langsung yaitu dibatasi dengan kondisi tertentu ya. Apa saja kondisi tertentunya? Ada apa? Fasilitas nasional, kunjungan presiden ya. Ini aduh ini tidak ini salah ya. Kunjungan presiden rahasia ini misah harusnya ya. Ini misah nih editingnya tidak maksimal. Pertahanan negara nanti kita lihat ya di pasal 38 ya. Kita membutuhkan kompetisi berarti harus lakukanlah dengan tender atau seleksi. Ya, seleksi untuk konsultan ya atau tender cepat seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita menukik langsung ke pengadaan langsung ya. Cuma saya mengingatkan di sini ya bahwasannya ini apa tidak pertama kalau barang jasanya ada dalam katalog elektronik silahkan kita pakai ini mengingatkan kembali ya kita bisa pakai e-purchasing. Namun tentunya dilihat juga tadi kembali ke pagar tadi ada apa prinsip, ada tujuan, ada kebijakan, ada etika. Nah kalau secara prinsip pengadaan misalkan tidak efektif efisien melalui purchasing ya silahkan apa di dalam perpres sekarang sudah tanda kutip sudah dilepas. Kalau menurut PPK tidak efektif efisien melalui katalog elektronik dengan e-processing, ya silakan pilih metode lain seperti itu ya. Nah kemudian metode lain apa? Ya kalau kita apa pinginnya cepat tidak dikompetisikan gitu ya, bisa pengadaan langsung. Atau kalau kondisinya tertentu, penunjukan langsung berapapun nilainya. Tapi kalau kira-kira kita bisa kompetisikan agar sesuai dengan prinsip pengadaan, berapapun nilainya bisa tender, seleksi gitu ya. Ini cara bacanya ya, cara bacanya. Jadi tolong tadi makanya saya kembali ke awal tadi. Pertama, ketika memilih cara pengadaan, kita tolong mindsetnya jangan langsung ke penyedia. Cek dulu swakelola bagaimana. Nah, kemudian di sini juga ketika memilih metode pemilihan, ya bukan berarti harus e-purchasing, bukan berarti harus pengadaan langsung, gitu kan? Bukan berarti eh, tapi ya dilihat juga ini bagaimana kondisinya. Oke, mau purchasing, ada nggak barang jasanya di katalog? Bisa memenuhi kebutuhan tidak? Efektif efisien nggak? Nah, kalau tidak bisa bergeser ke yang lain. Begitu pula sama kalau apa ini waktunya masih cukup, kita bisa kompetisikan. Berapapun nilainya, walaupun 400 juta, ya kita tenderkan nggak masalah. Gitu ya, cara penafsirannya seperti itu. Oke. Memang yang sih kalau mudahnya
Oh, sudah ada dalam katalog. Oh, untuk cek sih. Mudahnya, oh 300 juta, 200 juta. Oh, pengadaan langsung, cara mudahnya ya. Tapi sebetulnya ya secara mendasarnya seperti itu, filternya seharus.